berdampak pada aktivitas penderitanya keesokan harinya. Nah, biasanya kalau teman-teman ini pasti ya, kalau malam biasanya ada yang main game sampai malam-malam gitu kan. Nah, waktu tidur dan kepuasan seseorang setelah tidur mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Pada umumnya, orang membutuhkan 8 jam tidur dalam sehari untuk menjaga kondisi tubuh. Waktu tidur yang terlalu lama atau malah terlalu sedikit dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun mental. Namun waktu tidur yang cukup juga tidak menjamin kondisi tubuh yang fit jika kualitas tidurnya tidak baik. Jenis insomnia. Insomnia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer adalah gangguan tidur yang tidak terkait dengan kondisi medis lainnya. Sementara itu, insomnia sekunder adalah gangguan tidur yang terjadi akibat adanya kondisi lain. Misalnya, radang sendi, erupsi asam lambung, asma, depresi, kanker, atau konsumsi minuman beralkohol. Insomnia dapat berlangsung singkat atau terjadi dalam jangka panjang. Insomnia akut berlangsung 1 malam sampai beberapa minggu, sedangkan insomnia kronis terjadi sedikitnya 3 malam dalam 1 minggu dan berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Penyebab insomnia. Penyebab insomnia yang utama itu biasanya stres. Nah, stres merupakan respon tubuh terhadap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat mempengaruhi tubuh secara keseluruhan, baik secara fisik, perilaku, dan emosional. Stres berat bisa membuat Anda merasa cemas, gelisah, hingga tidur pun menjadi tidak nyenyak. Kemudian ada efek zat kimia. Nah, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol dan berkafein serta kebiasaan merokok bisa membuat kualitas tidur Anda terganggu. Hal ini membuat tubuh terasa tidak segar dan bangun tidur bahkan menyebabkan sakit kepala serta keringat berlebih. Yang selanjutnya, irama tidur atau ritme sirkadian. Manusia memiliki alarm tubuh yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini berkaitan dengan siklus tidur. Semakin rutin dan stabil waktu tidur setiap harinya, semakin berkualitas pula tidur Anda. Ritme sirkadian juga dapat berubah oleh kegiatan olahraga, tidur siang, dan paparan cahaya dari gadget. Kemudian kondisi medis tertentu. Ada banyak kondisi medis yang dapat menyebabkan tidur nyenyak terganggu. Beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan masalah sulit tidur, kayak yang tadi, misalnya asam lambung, asma, nyeri kronis, hingga depresi. Nah, menurut National Institute of Health, sekitar 30% dari total populasi orang memiliki gejala dari gangguan tidur, dengan wanita yang lebih banyak dibandingkan pria. Yang cewek-cewek ini kan biasanya, kalau apalagi kalau udah punya pacar, mau video callan gitu kan. Terus biasanya karena perubahan hormon, kondisi ini juga lebih umum terjadi pada mereka yang berusia lanjut di atas 60 tahun. Karena munculnya perubahan siklus tidur dan perkembangan penyakit lainnya yang timbul seiring ketambahan usia. Insomnia kronis, tidur kurang dari 3,5 jam, itu biasanya wanita, dan 4,5 jam pada laki-laki, dan dapat menyebabkan kenaikan sebesar 15% tingkat kematian. Nah, insomnia atau kekurangan tidur itu biasanya dia akan memicu penyakit seperti gagal jantung, seperti itu. Nah, tips tepat tidur. Yang pertama, hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat Anda menjadi sulit tidur. Meskipun dipaksakan untuk tidur, Anda bisa terbangun beberapa kali di tengah malam. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Yang kedua yaitu hindari makanan berat menjelang waktu tidur.
Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu tidur Anda. Jika merasa lapar pada tengah malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, roti, sereal, atau bisa minum susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Kemudian, hindari olahraga berat sebelum tidur. Olahraga dapat menghasilkan efek lelah yang membuat Anda mudah terlelap, namun aktivitas ini juga dapat menghasilkan efek segar yang justru membuat tubuh semakin terjaga. Selanjutnya, batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanyakan, apakah insomnia itu bisa disembuhkan sepenuhnya? Kabar baiknya, sebagian besar kasus insomnia dapat disembuhkan dengan perubahan yang dapat kamu lakukan sendiri. Kemudian, cara mengatasi insomnia. Menyembuhkan insomnia sepenuhnya bisa dilakukan dengan beberapa metode tergantung apa yang menjadi penyebabnya. Tapi paling utama biasanya terapinya itu terapi perilaku atau CBT. Penelitian telah menunjukkan CBT sama efektif atau lebih efektif daripada obat tidur dalam mengobati insomnia kronis. CBT dilakukan dengan cara membiasakan diri untuk menerapkan pola tidur yang baik, sembari mengubah keyakinan mengenai tidur sehat dan perilaku yang mengganggu pola tidur. Beberapa strategi CBT. Yang pertama, teknik kognitif yang biasanya menggunakan jurnal untuk menuliskan kekhawatiran sebelum tidur. Kedua, pembatasan tidur. Ini terapi melibatkan pembatasan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat tidur. Yang ketiga, teknik relaksasi, latihan pernapasan, yoga, meditasi, dan